sangat senang. Karena Dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Tenang dulu. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Iman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atas sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Hari ini Pengadilan Negeri Bandung telah mengabulkan pra-peradilan dan membebaskan Peggy Setiawan, Peggy Perong katanya. Karena yang ditangkap bukan Peggy Perong tapi Peggy Pegong. Ya, kita teman-teman gimana? Senang semua kawan-kawan semua? senang. Alhamdulillah. Mohon doa restu. Sejam lagi kita akan melakukan pendaftaran peninjauan kembali Saka Tatal Pengadilan Negeri Cirebon. Semangat semua ya Pak Agus. Dan kami wanti-wanti, kami ingatkan semua pengacara-pengacara, saksi, ya, pengacara-pengacara yang menyerang kami kemarin, yang mendapat bocoran tidak tahu dari mana sehingga mengejek-ejek baik Peggy maupun Saka Tatal, agar mereka bersiap-siap juga untuk mendapatkan laporan balik dari kami bahwa selama ini kita dengan niat baik untuk meluruskan, menegakkan kebenaran dan keadilan, menerangkan ketidakadilan itu, tapi dihambat oleh orang-orang yang memiliki niat jahat kepada kami semua. Gimana Bu Titin? Siap. Semangat lagi ya, menyala lagi Bu Titin. Menyala lagi. Saya tambahkan lagi, kami mengingatkan kepada saksi-saksi pembohong, saksi-saksi penipu, saksi rekayasa yang dibawa sumpah kemudian tidak hadir pengadilan untuk bertobat, dan kepada pengacara-pengacara yang mendampingi saksi-saksi ini yang hanya memperkuat alibi untuk menjatuhkan, menjerumuskan mereka dan menggagalkan PK. Tunggu aja, kami akan laporkan balik. Kalian gak ada yang suruh, kalian gak ada yang ngasih kuasa, malah membela-bela dan memojokkan Saka dan Peggy. Pasien termasuk semua. Jadi kita anggap minta Kapolri untuk mendatangkan Rudiana nanti di saksi sini. Karena Rudiana ini anaknya yang masa kita berjuang untuk mencari benarnya atau menjelaskan apakah gara-gara atau gara-gara kecelakaan, masa dihalang-halangi oleh sembunyinya Rudiana ini. Dan tolong diperiksa laporan Bareskrim dan laporan propam kami tentang rekayasa yang dibuat oleh Rudiana. Jangan merintangi proses penyidikan. Artinya keadaan yang sebenarnya jangan ditutup-tutupi, biar ini terang. Memberikan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap berita penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Terima kasih banyak buat semuanya, buat pihak kuasa hukum, buat teman-teman, para netizen, keluarga, dan semuanya masyarakat Indonesia, netizen dan Presiden Joko Widodo, terus Presiden yang terpilih Prabowo Subianto. Saya hanya bisa menyimak, meskipun saya nggak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan bagaimana perjuangan para keluarga, pihak kuasa hukum, dan para orang-orang yang sudah mendukung saya. Saya sangat berterima kasih banyak, dan saya selalu setiap hari saya berdoa untuk kelancaran semuanya, dan alhamdulillah pada hari ini Allah mendengar doa-doa saya dan doa keluarga saya. Yang saya harapkan adalah keadilan bisa tetap ditegakkan dan orang yang salah bisa terlihat salah dan orang benar bisa terlihat benar. Saya ingin kembali ke keluarga dan kembali beraktivitas dan melanjutkan mimpi dan cita-cita saya untuk bisa membahagiakan keluarga. Ya, ini saya akan jadikan ini sebagai pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk bisa lebih dekat ke Sang Pencipta, dan saya selalu bersyukur ini menjadi pembelajaran saya, dan ini adalah sangat luar biasa bagi saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Saya Diki Chandra mengucapkan selamat untuk Peggy yang sudah bebas. Ini adalah satu keberkahan untuk Peggy dan para pengacaranya juga pendukungnya, dan mudah-mudahan kepolisian bisa segera menemukan pelaku yang sesungguhnya agar korban almarhum bisa tenang.
dan juga keluarganya bisa tenang, dan mudah-mudahan juga tidak ada orang yang memanfaatkan masalah ini untuk kepentingan pribadi. Masalah ini harus selesai dengan cara yang baik dan berakhir dengan baik. Sekali lagi, selamat untuk Peggy. Keterangan yang benar-benar apa adanya, dan kalaupun misalnya itu harus dibuka terang benderang. Oke. Mungkin terakhir Mas, pesan untuk kasus ini biar cepat kelar seperti apa sih Mas? Ya kalau tanya kasusnya lebih cepat atau bagaimana, ya satu poinnya adalah membuka secara terang benderang kasus ini. Semoga tidak terulang lagi kasus-kasus seperti Vina seperti ini gitu. Yang jelas pasti Peggy Setiawan apapun alasannya harus segera dikeluarkan dari tahanan. Status tersangkanya dicabut dan harus dipulihkan nama baiknya. Itu sesegera mungkin. Jangan lagi berlarut-larut karena sudah diputuskan, Pak. Maka saya katakan sebagai Polri juga saya berharap, makanya hati-hati ya. Betul-betul mencermati KUHP itu, jangan asal melakukan tindakan-tindakan hukum tidak sesuai dengan kriteria undang-undang. Oh, sebabnya kenapa Ayu Ting Ting memutuskan sebelah pihak pertunangan itu? Karena minuman keras, Miras. apapun namamu, tak akan kusentuh lagi dan tak akan keburuk lagi walau setetes. Dan judi online. Apa lagi? Judo. Aduh, enggak deh, itu mah gosip. Saya tidak mungkin mengambil langkah sejauh ini. Oke, mungkin kedua keluarga sendiri. Udah bukan waktunya main-main juga gitu. Dan banyak juga yang bilang karena masalah ekonomi dan lain-lain. Ini saya tegaskan sekali lagi gitu ya. Maksudnya kalau dari masalah ekonomi saya nggak mungkin sampai sejauh ini kalau memang cuma karena masalah ekonomi gitu. Jadi dari awal pun sudah terima gitu. Saya bukan tipe orang yang sampai yang dulu-dulu juga kan bilang masalah mahar dan lain-lain gitu. Yang tahu saya dan keluarga saya bukan tipe orang yang seperti itu. Yang ngomong begitu kan nggak ada yang bertanggung jawab. Saya juga bisa ngomong. Buktinya sih ya sampai hari ini tuh kayaknya nggak ada tuh. Memang kayaknya ya nggak ada. Jadi saya lihat dari teman ke teman. Tanggung jawabnya kalau ngomong tanggung jawab, unjukkan buktinya kan. Dari pihak apa kan? Ya itu ya wajar lah, namanya manusia itu kan ada yang senang ada yang enggak, itu aja. Tanggapannya soal Ayu Ting Ting dong Kak, yang katanya putus dari tunangannya. Yang namanya hubungan itu pasti ada putusnya atau ada awetnya. Kalau nggak jadi, tapi kebetulan sih gue udah WhatsAppan sama Ayu Ting Ting sih. Tadi pagi gue WhatsAppan sama dia. Ya memang sudah yang terbaik ya begitu. Tadi pagi gue WhatsAppan sama dia. Yang jelas bukan salahnya Ayu Ting Ting aja, titik. Kalau misalnya yang bisa mungkin aku kasih sedikit statement adalah bahwa Teh Ayu, Teh aku orang baik, orang yang tulus, orang yang penyayang, orang yang sayang sama keluarganya. Jadi yang pasti orang baik ketemu sama jodoh yang baik. Kalau belum ketemu jodohnya, berarti orang itu tidak baik. Masih banyak laki-laki lain di dunia ini. Apapun itu, aku pria tahu Ayu adalah orang yang baik. Aku kenal dekat sekali sama dia. Dan doa aku untuk dia hanya yang terbaik aja. Apapun yang dia lewati itu dengan mereka berdua aku nggak tahu. Jadi aku nggak tahu bisa banyak komentar karena aku nggak ada di dalamnya. Tapi yang penting apapun keputusan seseorang ya kita hargai aja. Pasti. Kalau aku pribadi orang yang bukan nggak peduli ya dengan bertanya, tapi aku orangnya nggak mau tanya sebelum memang orang yang bersangkutan bercerita gitu. Tapi kalau aku pribadi ke Bu Ayu mah ya Bu Ayu tipikal orang yang kuat banget. Bu Ayu nggak pernah nunjukin sedihnya, nggak pernah nunjukin rasa kecewanya, nggak pernah nunjukin kalau Bu Ayu itu ada masalah. Jadi Andre juga kayak ngerasa kayak Masya Allah, tapi aku nggak tahu ya di balik kita teman-temannya mungkin yang manusia kan pasti ada rasa sedih, sakit hati juga, tapi nggak pernah nunjukin sama kita. Tapi yang yang mau aku bilang Bu Ayu itu orang baik. Saya sebagai orang tua selalu berdoa semoga lancar, semoga apapun yang namanya dengan anak kan. Nah ternyata ya memang istilahnya katakanlah kandas kan istilahnya, nggak jadi kan alisnya gitu. Tapi ini nggak masalah. Saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga. Karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu
tidak baik, malah mungkin baik bagi si Ayu juga, baik juga bagi putra saya kan, dengan adanya nggak berlanjut ini kan. Nah itu kan karena di tangan Tuhan semua. Mungkin emang ini udah yang terbaik gitu ya, buat saya dan juga Bilqis. Jadi menurut saya apa ya, karena Allah ngejaga saya dan juga Bilqis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilqis, ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik. Ini sudah jalannya Allah kasih. Ini saya percaya namanya qadarullah ya. Saya percaya qada dan qadar karena saya seorang muslim gitu ya. Saya tahu mungkin ini yang Allah kasih buat saya yang terbaik untuk saya dan juga Bilqis. Jadi ya harus kita terima. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.